Mana penulis dan juga investor Robert Kiyosaki ini membuat gempar dengan mengatakan di tengah ekonomi global yang terancam resesi di tahun depan, justru investor jangan berinvestasi nih di saham, ETF, sampai obligasi. Nah, kalau pandangan Anda seperti apa sih? Bukannya justru hal ini juga cukup berbeda begitu dengan yang disampaikan oleh beberapa analis. Dan bahkan Robert mengatakan kalau sebaiknya berinvestasi di Bitcoin dan juga logam mulia. Baik, kalau menurut saya harta karun di dunia ini justru adanya di pasar modal ya. Karena di pasar modal itu kita bisa menjadi pemegang saham daripada perusahaan-perusahaan yang luar biasa di dunia ini, baik di Amerika maupun di Indonesia. Jadi kalau misalnya dikatakan jangan berinvestasi di pasar modal, ya tidak apa-apa, ya semua orang boleh berpendapat, cuma mungkin saya tidak sepaham. Kemudian kalau untuk obligasi negara, menurut saya itu juga dijamin oleh negara. Dan dengan kondisi suku bunga yang sedang tinggi seperti sekarang, justru kita bisa mendapatkan imbal hasil yang relatif tinggi dengan jaminan oleh negara. Jadi menurut saya malah ini saat yang bagus untuk bagi masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Tentunya di pasar modal itu ada naik turun harga. Jadi tetap perlu berhati-hati dan melakukan diversifikasi. Oke, kalau dari Mbak Olive nih, apakah sepakat nih antara Robert Kiyosaki atau Pak Rudi nih? Kalau aku pribadi sih Pak Rudi ya, karena ya banyak orang kok yang bisa cuan atau make profit dari pasar modal itu sendiri. Kalau ditanya 2023, apakah ini gelap untuk instrumen-instrumen tersebut? Seperti yang kita tahu, Robert Kiyosaki itu tidak pernah berinvestasi di saham dari dulu. Jadi kalau dia bilang dia keluar, dia nggak pernah masuk, kecuali di perusahaannya sendiri gitu ya. Sedangkan kalau kita lihat Warren Buffett nih, mungkin dia lihat, kalau yang aku baca dari Twitternya ya, karena dia meramal akan terjadi bubble di ekonomi di 2023. Lalu kita lihat Warren Buffett yang sudah 50 tahun lebih berinvestasi di saham, tapi dia tetap melakukan pembelian bahkan di tahun 2022 ini sebesar 19 saham. Salah tiganya adalah Occidental, Paramount, dan HP. Apa sih yang perlu kita raguin dari Warren Buffett? Kalau misalnya dia bisa melihat 2023 itu bubble, kenapa dia tidak masuk aja ke 2023 gitu kan, ketika harganya bottom gitu. Masalahnya tidak ada satu orang pun yang bisa menebak di mana harga bottom itu berada ya kan. Jadi harusnya kalau saya pribadi lebih baik ikuti apa yang dilakukan oleh Warren Buffett. Misalnya ketika kita melihat sebuah perusahaan valuasinya sudah murah tapi kinerjanya juga bagus dan memberikan dividen, ya kita bolehlah masuk bertahap tanpa tunggu misalnya nanti terjadi resesi atau misalnya ekonomi itu bubble. Untuk reksadana seperti apa? Kalau reksadana kita harus tahu dulu nih gimana cara NAV itu harganya bisa naik ya. NAV itu adalah harga dari reksadana. Kalau misalnya reksadana pasar uang yang mana instrumen investasinya adalah deposito, jadi dana oleh manajer investasi diinvestasikan di deposito, maka manajer investasi dapat bunga dari deposito tersebut, di mana bunga ini nantinya dibelikan kembali produk reksadananya. Itu kenapa NAV bisa naik. Obligasi juga sama. Kupon yang dihasilkan dari manajer investasi yang mereka lakukan pembelian obligasi, nah kuponnya ini hasilnya mereka investasikan kembali ke produk investasinya. Makanya kalau kita lihat untuk reksadana pendapatan tetap secara jangka panjang itu pasti naik. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut seperti apa sih prospek reksadana kepada Pak Rudi, sebetulnya yang terkait dengan Robert Kiyosaki. Dia ini kan justru menyarankan untuk membelinya Bitcoin dan juga logam mulia. Sementara kalau kita lihat harga logam mulia ini justru stagnan. Kemudian Bitcoin malah justru ambles di sepanjang tahun ini. Apa sih sebetulnya yang dilihat begitu oleh Robert Kiyosaki? Apakah memang saat ini momentum untuk tepat begitu untuk buy on weakness Bitcoin? Atau seperti apa sih, malah tadi katanya lebih menarik untuk melirik saham yang dimiliki Elon Musk. Oke, jadi aku ada lihat ya untuk Robert Kiyosaki sendiri pernah tampil di sebuah media di Amerika. Dia mengatakan kenapa dia consider untuk membeli emas dan juga perak. Dikarenakan kalau misalnya dia di negara manapun apabila terjadi resesi ekonomi dia masih bisa pakai. Karena emas liquid kan, gampang dijual. Oke, jadi kalau misalnya dia membeli emas itu karena memang dia menyukai yang namanya hard asset dibanding yang paper gitu kan. Jadi ini masalah kesukaan aja sih, masalah persepsi gitu.
Nah, kalau emas sendiri, kenapa sih di tahun ini turun? Karena suku bunganya naik. Ketika suku bunga naik, emas itu nggak kasih yield atau nggak kasih passive income kan. Maka orang akan cenderung cari alternatif lain, instrumen investasi yang bisa kasih return. Apalagi kalau misalnya deposito naik bunganya dikarenakan suku bunga yang naik, lalu juga obligasi naik dikarenakan suku bunga yang naik. Gitu ya. Jadi orang-orang banyak yang cari alternatif. Nah, Robert Kiyosaki lebih sukanya emas. Dia itu tipikal kontrarian kalau yang saya lihat. Jadi ketika emas sekarang tidak menjadi primadona dikarenakan suku bunga naik dan menyebabkan harga emas turun, dia mengatakan untuk buy. Karena dia bilang kalau berekspektasi 2023 The Fed berhenti menaikkan suku bunga bahkan menurunkan suku bunga, maka emas akan bisa menjadi primadona kembali. Disitulah makanya dia ada kan tulis di Twitternya, ketika nanti orang menangis kita bisa tertawa, alias kita beli ketika murah, jual ketika mahal. Melihat momen ketika emas akan kembali berkilau. Saya akan